Saya tutup pintu dulu ya Mbak. Mbak Karen benar? Ya. Baik, perkenalkan saya Bidan Alvin yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya nama lengkap Mbak siapa? Alamatnya di mana Mbak? Iya. Umur Mbak berapa? 26. Jadi gini Mbak Karen, tujuan saya panggil lagi ke sini untuk konseling tambahan ventilasi dalam screening pranikah. Sebelumnya, apakah Mbak sudah dengar? Belum. Apakah Mbak ada keluhan pada saat ini? Tidak ada. Jadi, baik. Untuk pemeriksaannya ada beberapa macam, yaitu pemeriksaan tambahan ventilasi dalam screening pranikah pada semen, pemeriksaan tambahan untuk fertilitas pada screening pranikah, pemeriksaan tambahan yang dilakukan untuk mengetahui kesuburan dari masing-masing calon pengantin, baik wanita maupun laki-laki. Pemeriksaan tambahan yang diperlukan untuk mengetahui kesuburan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada semen analisis pemeriksaan sperma. Analisa semen merupakan pemeriksaan laboratorium yang bertujuan untuk mengetahui kualitas mani seorang pria. Melalui analisa semen akan diketahui jumlah pergerakan sperma dalam mati mani. Lalu pemeriksaan ini merupakan langkah awal evaluasi untuk mengetahui apakah seorang pria masih memiliki masalah kesuburan. Persiapannya, Ibu bisa, Mbak bisa menghindari aktivitas ejakulasi selama 2-5 hari sebelum pengambilan sampel. Hal ini untuk memastikan bahwa analisa dilakukan pada kondisi yang optimal. Sebelum pengambilannya, suami akan diberikan kalung sampel, steril, dan masih untuk menampung sperma melalui masturbasi. Klinik biasanya menyediakan ruang pribadi yang umumnya berdampingan dengan laboratorium. Ini dapat mengumpulkan sampel air mani di rumah, namun sampel harus segera dibawa ke labor segera setelah ejakulasi. Jauhkan sampel dari sinar matahari langsung selama membawa sampel air mani tersebut. Jaga agar wadah berada sedekat mungkin dengan tubuh suami agar sampel berada pada suhu yang mendekati tubuh normal. Cara yang paling umum untuk melakukan pengambilan sampel air mani dengan masturbasi biasanya. Sampel air mani pria dapat bervariasi dari waktu ke waktu jika diperlukan 2 atau 3 sampel yang berbeda dapat diperiksa dalam jangka waktu 3 bulan. Memang agak lama biasanya. Suhu basal adalah suhu tubuh di pagi hari sebelum bangun dan tempat tidur dan beraktivitas. Biasanya
Usapkan tisu dari depan ke belakang sebelum dan setelah buang air kecil. Pastikan untuk menuliskan tampilan lendir serviks pada tisu dalam catatan tisu toilet dalam catatan Mbak. Lalu analisa lendir serviks pada celana dalam. Mbak juga bisa memeriksa lendir serviks dengan mengamati sekresi yang melekat pada pakaian dalam. Periksa vulva dan sensasinya. Raba perlahan area vulva dengan jari dan perhatikan sensasi yang terasa seperti kering, basah, atau lembab. Tidak perlu merasa ragu atau tidak nyaman menyentuh vulva. Mbak tidak melakukan sesuatu yang salah. Raba perlahan bagian-bagian yang berbeda pada vulva untuk mengetahui teksturnya. Evaluasi catatan lendir serviks Mbak. Lalu yang keempat ada tes firm. Pemeriksaan firm atau uji pakis lendir serviks merupakan salah satu parameter dalam evaluasi lendir serviks. Firming adalah pembentukan struktur seperti daun pakis seperti ini Mbak, mengacu pada derajat dan pola yang tampak jika lendir dikeringkan atau di permukaan kaca objek. Waktu pemeriksaan yang paling sering dilakukan pada saat ovulasi berbentuk daun pakis seperti yang saya jelaskan tadi. Sebelum dan sesudah ovulasi dan selama kehamilan akan ditemukan pola dengan ciri khas yang berbeda. Nah, daun pakisnya seperti ini ya Mbak. Lalu yang kelima ada uji pasca sengsama. Pemeriksaan uji pasca sengsama dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan tembus spermatozoa menyerbu lendir serviks. Caranya dianjurkan melakukan hubungan seksual di rumah dan setelah 2 jam datang ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Lendir serviks diambil dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan jumlah spermatozoa yang dijumpai di lendir tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan sekitar perkiraan masa ovulasi, yaitu hari ke-12, 13, sampai 14 dengan perhitungan menstruasi pertama dianggap hari ke-6. Lalu yang ke-6 ada tes LH atau luteinizing hormone. Tes LH merupakan uji untuk mengetahui jumlah hormon luteinizing dalam darah, yaitu hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis dalam otak. Alat tes kesuburannya ada seperti ini ya Mbak. Baik Mbak, ada yang kurang jelas atau yang ada yang